Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di kelas ya. Dan di video kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman nyata yang saya alamin berkaitan dengan salah seorang klien saya. Ya, nah kita sebut saja klien saya ini adalah Bapak siapa? Bapak Tony misalkan ya. Ini nama samaran ya, teman-teman, nama samaran. Oke. Nah, Bapak Tony ini adalah seorang agen real estate. Ya. Jadi dia adalah broker rumah yang tugasnya atau dia menjual tuh sebenarnya menjual jasa yang ada di New York ini. Ya, jadi Pak Tony ini sudah termasuk orang yang cukup berpengalaman, ya, cukup berpengalaman di dunia real estate. Lalu kemudian dia memakai jasa saya untuk meningkatkan income. Ya, jadi simple sekali, teman-teman. Kenapa dia konsultasi dengan saya? Ya, yaitu tujuannya simple. Ya, dia punya income 1 tahun. Ya, 1 tahun itu kurang lebih sekitar 100K ya. Kurang lebih ya, 100.000 US dollar. Ya, jadi 100K itu equal dengan 100.000 US dollar. Ya, ini adalah income-nya dia 1 tahun. Ya, lalu kemudian dia ingin mengalami peningkatan. Ya, karena dia yakin bahwa ada part dalam dirinya dia nih yang harusnya bisa dimaksimalkan, ya, sehingga ini bisa lebih tinggi. Ya, kita pasang target ya, pokoknya yang lebih tinggi dari 100K. Ya. Lalu kemudian saya sebagai seorang konsultannya sebelum saya ngedilkan dengan dia, nah, lalu kemudian saya tanya dulu dong, ya, bagaimana kapasitas dia, dia punya klien siapa saja, bagaimana caranya dia menawarkan rumah, bagaimana caranya dia mendapatkan listingan rumah, bagaimana bisa dipercaya, seberapa besar jaringan network dia, ya, punya website apa enggak, ya, punya email, website, semuanya saya cek satu persatu sebelum saya menyanggupi, karena kita mesti sebagai seorang konsultan kita mesti mesti melihat dulu kan ya, apakah orang ini layak untuk bisa kita coach namanya ya, apakah orang ini layak untuk di coach, karena mungkin ada orang yang sulit untuk berubah kan? Apakah dia open, nah ini yang terpenting ya, apakah dia open terhadap perubahan, apakah dia open atau dia ngotot tetap pada pola-pola yang lama. Nah, setelah saya cek semuanya, ternyata si Tony ini memang betul ya, seharusnya dia ini bisa punya penghasilan lebih dari 100K. Kenapa? Karena saya lihat orang yang percaya dengan Tony ini banyak. Ya, saya lihat juga track record-nya cukup oke. Kalau di Amerika itu nggak bisa bohong ya. Jadi kita track record itu bisa terbuka lebar. Kalau Anda buka Zillow.com itu terlihat semua track record-nya dia. Dia pernah jual rumah berapa, komisinya berapa, co-broking apa enggak. Semuanya tuh sudah tersedia. Ya. Nah, lalu kemudian saya cek, ya listingannya dia juga banyak. Ya sayangnya nggak laku ya. Listingannya banyak tapi nggak laku. Nah, lalu kemudian saya cek satu persatu, kayaknya nih ada potensi. Orang ini, saya lihat orang ini punya potensi untuk maju. Ini dulu ya. Jadi kita sebagai seorang konsultan nggak bisa langsung langsung mengatakan, wah ini pasti bisa, nggak bisa. Jadi kita sebagai seorang konsultan harus melihat apakah orang ini punya potensi apa enggak. Nggak cuma sekedar nekat, enggak. Ya, nah setelah saya cek potensinya ada, ya, saya lihat orang ini cukup oke, maka kemudian saya kontak dia lagi. Oke, kelihatannya saya sanggup, tapi ayo kita ngobrol dulu. Ya, kita ngobrol. Saya pengen tahu target kamu seberapa. Ya, target kamu seberapa. Lalu kemudian setelah kita ngobrol panjang lebar, dia bercerita tentang pengalamannya dia, begini begitu. Lalu kemudian saya ukur-ukur berapa komisimu. Ya, saya tahu ternyata 5%. Kalau co-broking itu bisa 2,5%, bisa 1,5%, macam-macam. Saya cek berapa kali dia co-broking, berapa kali dia jual rumah sendiri. Lalu kemudian kita berembuk. Ya, tentu saja kita sebagai seorang konsultan harus punya target, betul ya? Harus ada improvement. Dari 100K ini, ya ini rata-rata ya, bukan selalu 100K, ini rata-rata. Dari 100K ini, kamu mau cari berapa di tahun ini? Ya, lalu kemudian kita putuskan, oke, kita putuskan angka bersama, yaitu 200K. Ini adalah target. Ingat ya, sebagai seorang konsultan, teman-teman harus punya target. Ya, tidak harus ada target yang terukur dengan angka. Nggak bisa cuman, oh jadi konsultan pokoknya ada kemajuan, seberapa banyak. Jadi saya pun juga harus punya target.
Ini sama persis dengan menjadi seorang coach fitness misalkan. Anda punya target, saya maunya berat badan saya dari 80 kilo turunkan ke 70 kilo dalam waktu 6 bulan. Yes. Ya, setelah kita sepakati target, lalu kemudian kita sepakat bahwa dua-duanya sama-sama harus punya komitmen. Karena saya katakan, semuanya tidak akan ada guna kalau cuman saya aja yang ngotot, yang ngegas ya. Tapi kalau teman-teman kalau dia pun juga punya keinginan yang maju, pastikan kita punya arah yang sama, yaitu kita punya komitmen yang sama untuk maju bersama, maka kita bisa bekerja sebagai tim. Ya, bekerja sebagai apa? Bekerja sebagai tim. Jadi, untuk bisa berhasil antara coach dan kliennya, ya saya berada di posisi coachnya, dengan klien, ini semua adalah rekan kerja. Kita nggak bisa mengatakan coach lebih pintar daripada klien, coach lebih hebat daripada klien, nggak akan bisa. Ya, jadi butuh kerjasama, butuh saling respect dari kedua belah pihak. Ya, saya sebagai coach juga harus respect dia, saya sebagai coach juga harus tarik ulur antara toleransi dan tidak toleransi. Oke? Ya, jadi intinya saya harus nge-push si klien ini, saya pun juga harus memberikan ilmu yang saya punya, saya memperbaiki semuanya, saya urus dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Ya, semuanya perbaikan. Nah, pertanyaan sederhananya adalah, kok berani saya nge-coach pada saat itu? Ya, kok berani? Ya, apa yang bikin saya berani? Apa yang saya pertaruhkan kok berani-beraninya ambil posisi itu? Ya, oke. Pada saat itu, modal saya, ya, saya tidak mengerti dunia real estate. Ya, ini yang membuat orang jadi, kok kamu berani sekali? Saya tidak pernah mengerti dunia real estate, terpaksa saya harus belajar ulang. Harus ya, seorang coach itu harus punya semangat untuk belajar ulang, kita harus mengenal dunianya dia. Jadi saya minta langkah pertama adalah kenalkan dunia real estate pada saya. Ya, bagaimana caranya kamu cari uang, bagaimana apa yang dipelajari, undang-undangnya bagaimana, kesulitannya di mana, semua saya belajar. Siapa yang ngajari saya? Ya, klien saya. Ya, nomor satu, saya siap belajar. Jadi kalau nggak ngerti, bukan alasan. Jadi saya siap belajar, kebetulan klien saya ini bukan orang pemula, dia cukup pengalaman, sehingga saya diajarin. Nah, sambil belajar, itulah sesi konsultasi saya. Ya, saya sambil belajar, saya mencari celah. Oh, ini kurang di sini. Oh, ini kurang di sini. Ya, modal saya adalah, saya tahu sedikit lah ya, kita nggak mau terlalu banyak. Kita tahu namanya ilmu marketing and selling. Ya, ini dulu. Jadi ini modal saya, ya. Jadi modal saya adalah ini, ya, kemampuan untuk belajar, siap belajar. Kemudian yang kedua adalah saya punya sedikit ilmu marketing and selling. Hal-hal sederhana, misalkan kartu nama, ya saya sharingkan di sini aja, ya nggak apa-apa. Ya, kartu nama diganti, ya, tunjukkan yang profesional. Contoh misalkan kartu nama harus ada foto, harus ada foto. Kalau foto tidak ada, waduh, nanti yang mana nih orangnya? Ya, jadi kartu nama ini nyawa kita. Jadi kartu nama harus ada foto. Ya, kemudian kita lihat website. Website juga sama, website harus ada foto. Karena dia jualan diri, betul? Harus ada foto. Fotonya harus pakai baju yang rapi, pakai kamera yang bagus. Cari tukang foto. Jangan foto pakai handphone, jangan. Cari tukang foto, foto studio, cari yang rapi. Karena kita mau jual barang 300.000, 500.000. Jangan cuman begitu ya. Lalu kemudian kita menentukan target. Tadi, rumah kita mau main di range mana? Main di range rumah 1 jutaan, rumah 500 ribuan, rumah 300 ribuan, harus ada target. Kalau target tidak ada, wah susah. Ya, jadi jangan sampai kamu punya rumah listingannya jualannya lompat-lompat. Nggak mau. Jadi kamu spesialis main, nggak apa-apa, nggak usah malu. Kalau memang mainnya 300 ribuan, main 500 ribuan, nggak apa-apa. Nggak usah main 1 juta. Kalau kamu main 1 juta semua, jangan main 500 ribuan. Tentukan target. Ya, meeting, kerjasama. Perlu ada feedback dari klien. Ya, lalu kemudian misalkan perlu apa lagi? Di dalam website kita perlu ada namanya list atau ada juga namanya customer service. Ya, saya suruh dia untuk pakai orang Filipina, ya, itu namanya outsourcing. Jadi kita menggunakan customer service sehingga ketika ada orang bertanya, pum, kita langsung dapat jawaban feedback dengan sangat cepat. Ya. Nah, ini cuma beberapa, ya, ini beberapa kecil, sebagian kecil, ya, dunia marketing dan selling, karena dia pun juga sudah kurang lebihnya sudah paham. Ada hanya beberapa hal kecil yang saya perbaiki di sini karena dia sendiri pun juga sudah levelnya profesional. Ada beberapa hal yang diperbaiki, tapi tidak terlalu banyak. Nah, yang ketiga ini yang teman-teman yang saya menjadikan modal utama, ya, dari dia, karena pada saat itu saya
baru belajar ilmu pengembangan diri, ilmu spiritual, ya mungkin ya, lebih tepatnya ilmu pengembangan diri lah ya. Yang saya belajar pada saat itu, saya belajar dengan Joe Dispenza, ya, yang pada saat itu yang sudah sering kali saya bahas ya, ajarannya dia, bagaimana mengubah satu hal yang tidak ada menjadi ada. Ya, kemudian pada saat itu saya juga belajar dari Eckhart Tolle. Tulisannya semoga benar ya, saya takutnya salah ya. Eckhart Tolle, ya. Dan kemudian pada saat itu saya juga baru belajar dari seorang guru yang sangat luar biasa, ya. Aduh, saya kok lupa namanya. Yang mengajarkan namanya quantum jumping. Ya, ini. Ya, satu lagi guru saya adalah Perry Marshall. Ya, inilah yang membantu saya untuk membangun momentum. Oke. Nah, yang ketiga ini sebenarnya dari ketiga ini yang menjadi modal utama saya adalah sebenarnya yang nomor 3 ini. Ya. Nah, ini yang mau saya sharingkan ke teman-teman bahwa yang nomor 3 inilah ya, ini sebenarnya kita berbicara tentang namanya manifestasi. Ya. Jadi kalau kita lihat goal saya di sini ya, ini adalah Tony dengan income 100K, ya. Goalnya adalah ingin menjadi Tony dengan income 200K. Ya. Nah, perhatikan, Tony yang di nomor 1 dengan Tony yang di nomor 2 adalah dua orang yang sangat berbeda. Oke? Ya. Ketika saya tanya si Tony, pernah nggak kamu mencapai target 200K sebelum-sebelumnya? Jawabannya tidak pernah. Ya, jawabannya tidak pernah. Dia tidak pernah menyentuh level 200K. Wah, ini adalah sebuah tantangan tersendiri bagi saya. Kenapa? Karena ini tidak ada historinya. Tidak ada contohnya. Belum pernah tercapai. Tidak pernah menuju ke sini. Nah, pertanyaan sederhana. Apa perbedaan Tony 1 dan Tony 2? Apa perbedaan Tony 1 dan Tony 2? Yes, betul. Menurut Joe Dispenza, perbedaan itu ada di state of mind-nya. Apa itu state of mind? Di how you think and how you feel. Ini aja perbedaannya. Sehingga kalau kita sekarang belajar ilmu ini, maka Tony 1 dan Tony 2, perhatikan, Tony 1 harus berubah menjadi Tony 2. Harus ada perubahan. Betul? Artinya apa? Artinya, kalau kamu mau mencapai 200K, tidak bisa menggunakan state of mind yang ada di Tony 1. Jadi kita harus berubah. Tony 1, ya kalau kita sebut sebagai versi 1, harus berubah menjadi Tony versi 2. Di mana state of mind-nya berbeda. How Tony think and how Tony feel, itu satu hal yang berbeda. Ya, itulah gunanya enaknya pakai coach. Ya, jadi kalau seorang coach, itu mengawasi orang lain. Ya, kalau kita tidak punya coach, termasuk saya sendiri juga, saya pakai coach. Kalau saya tidak pakai coach, saya mengawasi diri saya sendiri, maka perubahan ini sulit terjadi karena tidak ada yang ngawasin. Sama seperti seorang atlet, kalau dia main sendiri, nggak ada coachnya, sulit sekali mengetahui, salah saya di sini, progres saya kurang ini, kurang itu, nggak bisa, sulit ya. Tapi kalau ada orang lain, lebih enak. Ya, dan lagi proses manifestasi akan lebih cepat kalau kita memanifestasi buat orang lain. Ya, paham ya maksudnya ya, tips dan triknya. Nah, sehingga kalau sekarang kita lihat ya, bagaimana tantangan saya yang terberat itu adalah bagaimana mengubah state of mind-nya si Tony dari state of mind 1 ke state of mind 2. State of mind yang 100K kita rubah menjadi 200K. Kita mulainya dari mengubah state of mind dulu. Ya, jadi kita bekerja dengan dua mesin sekaligus. Mesin pertama kita menggunakan logika. Ya, jadi kita pakai ilmu marketing, ilmu selling, ya, ilmu leadership itu pakai logika. Kemudian mesin yang kedua adalah mesin spiritual atau mesin pengembangan diri. Ya, dua mesin ini berjalan beriringan, boom, cepat sekali. Ya, cepat sekali. Ya, tentu saja perjalanan saya mengubah Tony ini tidaklah semudah membalik telapak tangan. Tidaklah seindah seperti di film-film atau di kelas-kelas seminar ya. Not at all. Ya, kita sering berantem, kita sering beda pendapat, Tony pun juga merasa, kok kamu ngatur-ngatur saya?
Kamu tahu apa tentang dunia real estate? Nah, hal-hal seperti itu sering kita alamin, tapi saya tetap kekeh, ya, terutama pada saat saya memberikan dia sebuah ide yang menurut saya itu sangat luar biasa berkaitan dengan pola semesta. Yes. Ya. Jadi ada dua hal yang saya lakukan terhadap Tony. Ya, saya hapus papan tulisnya ya. Dua hal yang saya lakukan dalam dunia pengembangan dirinya ya, dari sisi spiritualnya. Perhatikan ya. Jadi perubahannya seperti ini. Nomor satu adalah kita punya dua mesin. Yang pertama adalah mesin logika. Logika di sini ya. Ya, ini dunia marketing, selling, apalagi leadership, knowledge tentang dunia real estate, ya, dan segala macam. Ini dunia logika. Satu lagi kita sebut sebagai dunia spiritual. Ini ya. Dunia spiritual kita bagi lagi menjadi dua macam. Ya, dua macam. Yang pertama adalah kita lihat secara ilmu manifestasinya. Ya, yang tadi saya terangkan kepada teman-teman tadi, apa itu perubahan? Apa itu manifestasi? Kita harus berubah state of mind. Ya, how you think and how you feel harus berubah. Kita belajar tentang power and force. Kita belajar tentang vibrasi. Kita belajar tentang ini. Nah, itu adalah ilmunya, betul? Ilmu manifestasi. Yang kedua adalah kita harus belajar tentang momentumnya. Ya, momentumnya ini adalah pola semesta. Jadi ilmunya dapat, ya, dua mesin ini ilmunya sudah dapat, oke. Praktek di dalam ilmunya juga ilmu plus praktek. Kemudian kita juga belajar momentumnya. Bagaimana membangun momentum sehingga semesta ini mendukung kita. Semesta ini mendukung kita. Ini yang paling penting, teman-teman. Menurut saya momentum inilah yang paling penting karena kebanyakan orang hanya fokus pada ilmu manifestasinya, lalu kemudian melupakan momentumnya. Ya, kalau momentumnya tidak ada, maka kita tidak bisa membangun sebuah pergerakan yang sistematis. Jadi kita dua-duanya ini sama-sama penting. Ini adalah hal yang saya lakukan secara berurutan selama 6 bulan saya dikontrak dengan dia. Ya, jadi logika tetap ya. Jadi bukan berarti saya cuma berfokus pada positive thinking, vibrasi. No. Tetap ada logikanya ya. Tetap kita harus belajar leadership, kita harus belajar marketing, belajar selling, belajar knowledge, bagaimana update ilmu terbaru, bagaimana belajar dari orang-orang yang hebat, bagaimana saya suruh dia kontak orang yang sudah berhasil sukses. Ya, itu ada ilmu di dalam logikanya. Tetap do something. Harus telepon klien yang sudah datang, sudah pernah tanya-tanya, kita telepon ulang, feedback ulang, ya, kemudian kita review apa yang harus kita omongkan ketika telepon, ya, itu adalah masuk dalam bentuk logika. Ada juga dalam spiritual, mesin kedua, mesin pertama, mesin kedua. Oke, nah, jadi mesin kedua pun juga sama, ilmu manifestasinya ada, ya, namun kemudian momentumnya pun juga ada. Nah, ketika ini semua berjalan dengan semestinya, kita bekerja sebagai tim, artinya ada koneksi dari kedua belah pihak. Kliennya mau dirubah, siap untuk berubah, siap untuk maju, punya niat untuk maju, do everything untuk maju, bukan cuma sekedar bayar saya, tapi benar-benar kita punya semangat yang sama, meskipun kita sering berantem, tapi tetap punya semangat yang sama, dan ada waktu yang cukup. Ada waktu yang cukup, 6 bulan, waktu yang cukup, saya kontrak. Lalu kemudian ini semua kita lalui dan hasilnya sangat luar biasa. Saya bisa mengubah seorang Tony menjadi Tony 2.0 yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Ya, kalau ditanya, Pak, apakah Pak Irwan bisa praktekkan ini pada diri sendiri? Jawabannya, ya, saya bisa kalau saya punya coach. Kalau saya tidak punya coach, sulit, teman-teman, sulit. Ya, sulit. Artinya apa? Artinya kita kalau berubahnya sendiri agak sulit ya. Bukan berarti nggak bisa, cuman agak sulit kalau Anda tidak punya partner ya, Anda tidak punya coach. Bagaimana Anda bisa memasukkan ini semua dalam porsi latihan kita? Bukan berarti nggak mungkin ya, bisa. Ada juga orang yang punya tekad yang kuat, pergi ke fitness, angkat berat sendiri, dia ada targetnya, dia bisa kalahkan diri sendiri, bisa jawabannya. Tapi kalau Anda lemah terhadap diri sendiri, harus ada orang yang mecut di awal, yes, Anda perlu seorang coach, betul. Ya, nah,
balik lagi ke cerita teman saya, ke Tony ini. 1 tahun kemarin, di tahun 2019 tuh ya, dia kontrak dengan saya 1 tahun 2019. 1 tahun kemarin, di tahun 2019 itu, Tony mencapai target. Saya dan Tony, perhatikan, kedua belah pihak harus saling support ya. Dua belah pihak saling support, saling bekerja sama, hasil kerja keras kita bersama, seperti seorang tim sepak bola dengan manajernya, semuanya saling bekerja sama. Nggak bisa orang seenaknya sendiri seperti Ronaldo, ya maunya main terus, maunya ngatur-ngatur pelatih, nggak bisa. Kita harus sebuah tim yang harmonis. Ya fungsinya pemain, ya pemain, nurut sama pelatih. Fungsinya pelatih, ya melatih. Harus bisa memerintah pemainnya. Harus bisa bekerja sama dengan pemain. Memperhatikan satu persatu, betul ya? Nah, hasilnya teman-teman, percaya nggak percaya, saya bisa menembus level 300K. Dan ini adalah pencapaian terbesarnya dia sepanjang sejarah hidupnya dia. Ya, dan yang paling besar, dari mana kok bisa dapat semuanya? Iya, betul, ini semuanya berjalan, tapi menurut saya yang paling besar ada di nomor 2 ini pengaruhnya. Bagaimana ketika kita membangun momentum, ya, kita mengajak semesta untuk bekerja sama, ini akhirnya bisa mengubah semuanya, mempermudah semuanya, membuat banyak kebetulan. Dan ini believe it or not, kita sendiri pun, ya, jadi baik saya maupun dia, dua-duanya kita berdua tidak pernah berpikir untuk mencapai level ini, nggak pernah. Tapi sekalinya momentum itu berjalan, wah itu seperti never ending. Ya karena semakin banyak kenalan, semakin banyak klien, wah itu semakin besar dan kita membentuk sebuah tim yang akhirnya lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Oke? Nah, karena itu belajar dari pengalaman itu kemudian saya mencoba untuk merumuskan. Tentu saja ya, merumuskan ini perlu progres, ya nggak bisa seketika, nggak bisa langsung, perlu banyak ujian. Ya, saya sudah pernah menerapkan ini di kelas Reality Transform misalkan, saya juga pernah mengenalkan ini di kelas Premium Membership, pernah mencoba tapi belum pernah merumuskan sampai sedetail ini, belum pernah. Ya, nah teman-teman, saya akan men-sharingkan ilmu yang sangat luar biasa ini nanti di kelas yang akan saya adakan tanggal 9, 10, dan 11. Ya. Jadi ini adalah kelas saya, teman-teman, adalah kelas saya mungkin terakhir di tahun 2022, ya. Beberapa teman kemarin meminta saya untuk membuat kelas, saya sudah mencoba untuk meluangkan waktu semaksimal mungkin. Ya, saya akhirnya oke, kita memutuskan Desember ini tanggal 9, 10, dan 11, hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ya, 3 hari teman-teman, ini kita kelasnya dalam kelas Zoom. Kita mulai kelasnya jam 9. Ya, saya catat dulu ya. Kelasnya kita mulai jam 9. Jadi kelasnya dalam Zoom ya. Saya catat di mana nih? Ya, catat di sini aja ya. Enggak apa-apa ya. Coret-coret sedikit ya. Oke. Kita iris di sini. Oke. Ini ya. Kelasnya akan saya adakan tanggal 9 sampai 11 Desember 2022 lewat Zoom ya, kecuali Anda mau ke Amerika ya. Kecuali kalau Anda mau ke Amerika ya boleh aja ya. Jadi, mau live langsung boleh ya. Tapi lewat Zoom kita mulai kelasnya dari jam 21.00 WIB sampai jam 24.00 WIB. Ya bergadang ya sambil nonton bola boleh ya. Bergadang 3 jam teman-teman. 1 kali kelas. Ya. Nah, kelasnya kita akan bagi seperti ini. Tanggal 9, teman-teman, tanggal 9 hari Jumat, kita akan belajar tentang spiritual yang nomor 1 ini, ilmu manifestasi. Ya, jadi nanti kita akan belajar tentang vibrasi, ada belajar tentang frekuensi, kita belajar tentang state of mind dan segala macamnya. Ya. Kemudian hari tanggal 10-nya, 10 Desember, hari Sabtu, kita akan sama belajar masuk ke yang nomor 2, ya kita akan belajar tentang bagaimana membangun momentum. Apa itu pola semesta? Ya, kita sudah siapkan materinya khusus teman-teman. Ini saya sudah siapkan materinya seperti ini. Ya, jadi nanti kita akan belajar banyak hal tentang pola-pola seperti ini, tapi materinya saya ambil dari reading grafik, akan saya kasih ke teman-teman yang ikut di kelas saya ini secara gratis ya. Materinya ini adalah materinya khusus untuk hari kedua yang membangun momentum. Ini hari kedua.
Jadi teman-teman kalau suka gambar, suka apa namanya, suka infografik, ada di sini. Kalau suka bentuk dalam bentuk tulisan, ini pun juga ada. Ya, lengkap saya ambilnya dari Reading Graphic ya teman-teman. Ini bukan karya saya sendiri, saya harus sebutkan ini adalah karyanya Reading Graphic. Ya, dan nanti kita akan belajar banyak di sini. Saya nggak akan menjelaskan satu persatu di sini, enggak. Tapi nanti saya akan jelaskan versi diri saya sendiri. Ya, ini adalah prinsipnya pola semesta. Kita menggunakan 80-20 prinsipal, dan kita akan banyak belajar dari satu orang yang namanya Richard Koch. Ya, Richard Koch ini adalah bapaknya 80-20. Tapi nanti ada pengembangan. Ini buku sudah lama, ini cuma buku pengenalan aja, tapi kita bisa belajar banyak dari sini. Nanti ada pengembangan yang jauh lebih advance. Ya, jadi ini advance. Jadi nanti ini materinya untuk di minggu yang hari Minggunya, hari Sabtu ya. Hari Sabtu kita akan ketemu dan kita akan membahas materi ini habis-habisan. Ya, plus prakteknya. Nah, kemudian hari ketiga adalah saatnya kita tanya jawab, tentu saja ya. Hari ketiga ini yang paling penting juga karena di hari yang ketiga ini, tanggal 11 yaitu hari Minggu, ini adalah kita saatnya merangkum semuanya, membentuk sebuah sistem, membentuk sebuah pemahaman versi diri kita masing-masing. Ya, nanti tanggal terakhir ini biasanya yang paling panjang ya teman-teman. Nanti kita akan saling sharing. Kalau ada pertanyaan kita bisa bertanya. Kelasnya cuma 3 hari ini aja. Ya, kelasnya cuma 3 hari ini aja. Dan semuanya akan saya ulas dengan sangat ringkas. Dengan sangat, ini adalah ilmu yang praktis ya. Yang terbukti sudah berhasil. Dan kita jelaskan dengan bahasa orang sederhana. Jadi ini bukan ilmu yang terlalu tinggi, enggak, tapi ilmu yang langsung bisa Anda praktekkan sebagai orang awam. Bagaimana cara prakteknya? Tujuannya cuma satu, adalah bagaimana kita bisa mengubah, memanifestasi apa yang kita inginkan. Ya, jadi boleh dikatakan, ya ini adalah kita belajar tentang sainsnya, tentang matematikanya, bagaimana kita bisa berubah. Ya, harapan saya adalah dengan Anda belajar ilmu ini, sehingga nanti di tahun 2023, pas ini akhir tahun ya, di tahun 2023, Anda bisa punya sebuah harapan baru, punya proyek baru untuk merubah hidup Anda menjadi arah yang lebih baik, menjadi versi yang lebih baik daripada tahun 2022 ini. Ya, sehingga Anda punya progres, Anda punya target, punya rute, punya map, bagaimana saya harus mulai dari mana, apa yang saya lakukan, sehingga di tahun 2023 bisa menjadikan tahun untuk Anda bisa breakthrough. Ya, jadi kelas ini sangat berguna bagi teman-teman yang sekarang mungkin butuh perubahan dalam hidup. Mungkin sekarang pernah belajar ilmu manifestasi segala macam kok masih mandek ya, atau mungkin pernah belajar law of attraction tapi kok belum bisa berjalan ya, mungkin apa yang kurang. Nanti kita bisa diskusikan terutama di hari yang terakhir ya, tanggal 11 Desember itu kita bisa diskusi panjang lebar, akan saya buka semuanya, apapun yang saya ketahui tidak akan saya tutup-tutupi sama sekali. Kita all in, all out, all in dan all out ya, di tanggal 9 sampai tanggal 11 Desember 2022. Oke? Nah, biayanya berapa? Investasinya berapa? Karena ini kelasnya 3 hari dan saya di Amerika, mohon maaf teman-teman, saya nggak bisa buat kelas ini gratis, nggak bisa. Ya, kalau kelas gratis Anda ikut kuliah spiritual aja. Ada kan ya? Saya akan mesti harus charge sesuatu ya. Kita harus saling barter, bertukar. Saya punya ilmu, saya siapkan waktu, saya siapkan ilmu saya, Anda siapkan uang, kita win-win solution. Good ya? Semuanya harus make a good deal. Businessman harus make a good deal. Win-win solution. Saya akan memberikan value pada Anda, Anda pun juga harus membayar value yang saya berikan pada Anda. Make sense? Oke? Nah, untuk kelas ini, ya, saya tidak akan buka terlalu mahal, teman-teman. Ini akan saya buka kelas ini, kalau Anda mau ikut kelas ini, saya buka dengan harga 3 juta rupiah. Yes. Ya, 3 juta untuk 3 hari pertemuan. Very, very cheap. Ya, worth it lah ya. Dan teman-teman, kalau Anda tertarik dengan kelas saya ini, silakan Anda email saya. Ya, ini emailnya adalah kelas.irwanhero@gmail.com. Sorry ya, papan tulisnya nggak karu-karuan ya. Oke, jadi kalau Anda tertarik, di mana bayarnya, kelasnya berapa, harganya, nanti semua informasinya akan saya
kirimkan lewat email. Anda tinggal email saya aja, bilang Pak saya ikut kelas gitu, ikut kelas ya. Ketika aja ikut kelas ya, maka Anda akan otomatis terdaftar di dalam Anda nanti saya kasih rekening bank saya, Anda sudah transfer, materi akan saya kasih, dan saya kasih link Zoom-nya juga. Oke, ini supaya clear ya teman-teman, supaya clear, tidak coret-coret seperti ini. Saya ulang lagi seperti ini. Oke, kalau Anda tertarik dengan kelas saya, Anda kirimkan email aja, kelas.irwanhero@gmail.com ya. Anda ketik aja tulisan ikut kelas. Oke, investasinya adalah Rp 3 juta. Oke, nah informasi transfernya kemana, rekening bank saya berapa, nanti akan saya kirim lewat email. Jadi langkah pertama kalau Anda mau ikut ya, silakan kirim email ke kelas.irwanhero@gmail. Tulisan saya jelek banget ya, gmail.com. Tulis saja tulisannya ikut kelas ya, investasinya 3 juta. Kelasnya dimulai tanggal 9 sampai 11 Desember 2022 ya, melalui Zoom ya, melalui Zoom. Oke, melalui Zoom, dan kita mulainya jam 21.00 sampai jam 24.00 hari Jumat ya. Jadi tanggal 9 ini adalah hari Jumat, 2 minggu lagi, seminggu lagi, 2 minggu lagi. Jadi masih ada waktu ya, pikirkan teman-teman kalau memang benar-benar mau ikut. Ini mungkin kelas terakhir saya di tahun 2022 ya. Ini kelas bakal sangat luar biasa. Ini bisa memberikan Anda insight baru menyambut tahun 2023 agar bisa jadi lebih baik dan lebih baik. Jadi kelas ini adalah rangkuman dari semua yang pernah saya pelajarin sampai sekarang, terutama tentang manifestasi. Jadi kelasnya tentang apa? Manifestasi. Manifested sebenarnya. Judulnya adalah manifested. Ya. Seperti itu aja teman-teman, semoga bisa tersampaikan. Mohon maaf tulisannya kacau balau, saya spontan aja membuatnya ini. Siapa tahu kita berjodoh, kalau berjodoh, ayo. Ini kapan lagi? Jarang-jarang loh saya buka kelas nih. Ya, saya udah memberikan waktu, sampai ketemu nanti kita di kelas ya. Kapan lagi kita bisa ngobrol-ngobrol seperti ini? Anda nanti bisa ngobrol live dengan saya, bisa tanya jawab langsung live dengan saya, dan nanti tentu saja kita akan buat kontak ya. Jadi setiap kali saya buat kelas, saya akan selalu buat komunitasnya, ada kontaknya. Jadi kita bikin grup di Telegram, ya, kita bikin grup Telegram, dan nanti kita bisa saling berkenalan satu sama lain. Siapa tahu di antara peserta Anda bisa nambah pertemanan, nambah networking, tambah peluang bisnis baru. Siapa tahu, monggo, silakan. Ya, itulah gunanya. Setiap kali saya buka kelas apapun, selalu ada grupnya, dan kita bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Oke? Semoga bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Silakan kalau teman-teman mau ikut, sudah tahu step by step-nya. Kalau ada yang belum paham lagi, ya Anda boleh bertanya ke email ini, kelas.irwanhero@gmail ya. Ini Gmail. Tulisan saya ini ya. @gmail.com. Thank you udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. Bye.